Halo guys, kembali lagi dengan gue Gikoto. Sekarang gue pengen ngajakin kalian lagi buat ngebahas tentang tes SIMAK UI. Karena kebetulan gue kemarin kan habis mengikuti tes SIMAK UI yang gelombang 1 yang dilaksanakan ujiannya tanggal 15 Maret 2020, dan alhamdulillah gue lulus. Dan nanti sekitar bulan Juli kalau nggak salah itu kan juga akan diadakan lagi SIMAK UI gelombang 2 untuk kelas magister dan juga profesi. Jadi gue di sini akan coba sharing ke kalian gimana pengalaman gue untuk pada saat gue melaksanakan tes SIMAK UI gelombang 1 pada saat bulan Maret kemarin. Semoga bisa aja membantu kalian pada saat tes kalian di SIMAK UI gelombang 2. Jadi buat kalian yang tertarik dengan video ini, tonton video ini sampai habis. Jadi gua kebetulan alhamdulillah bulan Desember tahun 2019 kemarin dinyatakan lulus LPDP, dan di beasiswa LPDP itu sendiri gua mengambil jurusan akuntansi di Universitas Indonesia untuk S2-nya. Dan kebetulan gue melihat jadwal tes pertama yang diadakan tahun 2020 itu adalah bulan Maret tahun 2020 ini, tepatnya tanggal 15 Maret 2020. Jadi sekitar bulan Februari, tanggal 13 Februari kayak gitu, UI membuka pendaftarannya karena pendaftaran magister itu baru dibuka pada tanggal 13 Maret. Gue sebenarnya udah coba buka-buka website pendaftaran UI gitu sekitar bulan Januari, cuman karena memang jadwalnya itu adalah mulainya tanggal 13 Februari, sehingga gue belum bisa melakukan pemilihan jurusan atau melakukan pendaftaran. Nah akhirnya pada tanggal 13 Februari 2020 gue lakukan pendaftaran di website penerimaan UI, penerimaan.ui.ac.id, dan detailnya sudah gue bikin videonya di sini. Jadi kalian tonton aja detailnya. Jadi pada saat gue setelah melakukan pendaftaran tersebut, akhirnya gue bayar dan keluar nomor ujiannya, sehingga singkat cerita muncullah surat ujian gua yang dilaksanakan tanggal 15 Maret 2020 sesuai dengan jadwalnya. Jadi selama ini yang gue tahu dari yang gue baca-baca, UI itu selalu tepat waktu dalam melaksanakan ujian. Jadi di website penerimaan UI itu sudah ada jadwal kapan-kapan SIMAK UI itu akan dilaksanakan. Apakah itu untuk jurusan, apakah itu untuk penerimaan S1, atau itu penerimaan S2, atau penerimaan profesi, ataupun S3, ataupun vokasi, itu semuanya sesuai dan sama persis dengan jadwal yang sudah ditetapkan di website UI tersebut. Sehingga pada saat gue lihat jadwal ujian gue setelah gue lakukan pembayaran, gue nggak terlalu heran, karena memang pada saat gue lihat di websitenya pun tanggal pelaksanaan ujian itu adalah tanggal 15 Maret 2020. Nah yang jadi masalah adalah sekitar 2 minggu setelah itu gue dapat pemberitahuan dari kantor bahwa tanggal 13 Maret 2020 itu gue harus melaksanakan kegiatan diklat yang dilaksanakan di Bogor. Dan diklat ini sifatnya wajib karena pengaruh banget untuk kenaikan jabatan gue. Nah singkat cerita, karena diklat ini juga sifatnya wajib dan gue tentu melihat peluang untuk mengikuti diklat ini, kalau misalnya gue tolak sekarang, tentu di waktu yang akan datang gue pikir belum tentu gue bisa dapat kesempatan lagi. Sehingga akhirnya gue tetap laksanakan diklat tersebut tanpa melakukan penundaan, tapi gue secara paralel juga melaksanakan persiapan kayak gitulah ya. Karena memang diklat itu dilaksanakan mulai tanggal 13 Maret 2020. Cuman 2 minggu sebelum itu gue sudah harus melaksanakan kegiatan e-learning kayak gitu ya. Jadi kegiatan e-learning itu gue secara online gitu melakukan perkuliahan dengan seluruh peserta diklat dan juga dosen yang ada di pusdiklat kayak gitu. Dan itu dilaksanakan selama 2 minggu dan full materinya dari pagi sampai sore, full diskusi, full tugas, dan itu ada ujiannya atau post testnya setiap selesai materi. Jadi artinya gue harus benar-benar bisa banget memanage waktu, bagaimana gue harus memaintain waktu kapan gue belajar untuk persiapan SIMAK dan kapan gue harus belajar untuk persiapan gue mengikuti diklat ini. Karena diklat ini sendiri juga ada sistem penilaiannya, jadi ada sistem lulus nggak lulus kayak gitu, sehingga gue nggak bisa main-main gitu loh. Jadi kalau misalnya gue nggak lulus diklat ini,
itu akan berpengaruh gue untuk kenaikan pangkat dan kenaikan jabatan gue ke depannya. Nah, jadi gue cara bagi waktunya waktu itu siang gue fokus untuk mengerjakan kegiatan yang diklat online kayak gitu, gue fokus di situ. Dan pada saat jam istirahat, biasanya jam istirahat itu sekitar 1,5 jam, itu jam 12 sampai jam setengah 2 atau sampai jam 2, itu bisa gue maksimalin buat baca-baca buku yang terkait dengan ujian SIMAK UI ini. Jadi biasanya gue pakai buku kayak Oto Bappenas kayak gitu, ataupun soal-soal kumpulan soal-soal TPA, soal-soal TOEFL kayak gitu. Itu gue pelajarin di waktu jam 1 sampai jam 12 sampai jam setengah 2 atau jam 12 sampai jam 2. Kemudian pas gue balik ke rumah pun biasanya gue balik ke rumah itu kan jam setengah 6 gitu kan, nyampe rumah juga 10 menit setelah itu. Habis sholat maghrib, makan, itu gue belajar biasanya habis sholat isya sampai jam setengah 10 atau jam 10. Nanti jam 10 sampai tidur, biasanya gue tidur jam 11. Gue baca lagi materi untuk kegiatan e-learning gue besok harinya. Jadi memang agak bener-bener tight banget waktunya, dan ini benar-benar butuh komitmen gue banget untuk memaintain waktunya, sehingga gue bisa maksimalin di dua hal tersebut. Karena gue yakin kalau misalnya kita bisa disiplin meskipun kondisinya mepet kayak gini, ya insya Allah lah ya. Sama itu juga harus berdoa tentunya. Dan kemudian tanggal 13 Maret 2020 itu kegiatan diklat gue dimulai di Bogor. Dan gue sempat, pada saat gue lihat jadwal diklatnya, gue sempat kaget ternyata kegiatan diklat itu sampai hari Minggu, dan itu berarti akan bentrok dengan kegiatan ujian SIMAK UI kita yang dilaksanakan tanggal 15 gitu. Nah, cuman pada saat gue nyampe di sana, gue pastikan lagi ke panitianya apakah memang tanggal 15 itu ada kegiatan. Syukur alhamdulillah yang ada kegiatan itu adalah hari Minggu seminggu ke depannya, sehingga tanggal 15 itu nggak ada kegiatan gitu. Jadi habis gue selesai diklat, jadi gue diklat itu hari Senin sampai Sabtu, minggunya libur. Jadi pas hari Sabtu sore itu gue langsung pergi ke Depok. Jadi karena memang di SIMAK UI itu di dalam pemberitahuannya gue dikasih tahu bahwa diusahakan si calon mahasiswa harus mengecek dulu lokasi ujian sehari sebelum ujian dilaksanakan. Jadi karena gue belum tahu seperti apa medannya, jadi gue paksain pergi hari Sabtu itu. Jadi Sabtu sore gue langsung ke UI. Jadi pas hari Sabtu sore itu kebetulan gue dapat lokasi ujiannya itu di Rumpun Ilmu Kesehatan, dan gue ngambil ujiannya yang CAT atau CBT, jadi computer based test. Jadi ya tesnya pakai komputer gitu. Nah, jadi gue cek di situ, karena gue datangnya udah sore, ternyata lokasi tesnya, ruangan yang ada komputernya itu ternyata udah dikunci. Cuman gue tanya satpam lokasinya di mana, akhirnya gue diarahkan dan gue dapat lokasi tepatnya di mana. Cuman sayangnya gue nggak bisa masuk ke dalam gitu. Cuman gue ini sudah lumayan, karena harapan gue sih besok paginya itu gue nggak terlalu pusing lagi nyari tempat. Jadi gue tinggal cari lokasi tempat duduk aja, tapi lokasi ruangannya itu sendiri gue udah dapet gitu. Nah, pada saat itu sore itu pun ternyata bukan gue sendiri yang ngecek ruangan. Ternyata banyak banget peserta SIMAK besok hari itu yang ngecek ruangan juga. Karena memang pada SIMAK gelombang 1 kemarin itu waktu pelaksanaan tes itu dipusatkan satu hari, yaitu tanggal 15 Maret 2020 itu. Jadi semua jurusan, kemudian juga semua jenis tes, apakah itu computer based ataupun yang paper based, itu dipusatkan di satu hari itu. Sehingga kalian kebayang banget itu berapa ribu orang yang tes di hari itu. Yang gue hitung aja di saat pendaftaran itu yang di lokasi gue aja itu lebih dari 2000 orang. Dan itu total kalau di beberapa lokasi yang di gedung UI yang di Depok itu, gue pikir kayaknya mungkin sekitar 8.000 atau 9.000 orang kayaknya ada deh yang tes di situ. Itu baru perkiraan awal gue. Karena gue lihat di jadwal di papan pengumuman itu kan kelihatan nomor pendaftaran sekian sampai sekian, ruangan ini sekian sampai sekian, ruangan ini kayak gitu. Jadi gue udah bisa hitung-hitung, dan gue bakal udah mikir ini saingan gue berapa gitu. Terutama gue juga lihat ngambil jurusan yang lumayan favorit dan lumayan banyak peminatnya. Jadi otomatis ini bakal challenging banget. Gue harus punya persiapan yang lebih kuat lagi gimana gue bisa jalanin ujian besok hari itu dengan baik gitu. Kemudian habis itu karena gue udah tahu lokasi, akhirnya gue balik. Kebetulan waktu itu gue ke hotel karena gue nggak mungkin balik dari Bogor kan. Jadi takut telat kayak gitu. Jadi gue nginepnya di hotel di Depok.
balik ke hotel paling mandi, terus tidur sebentar, kayak tidur istirahat gitulah ya. Terus maghribnya sholat dan makan. Habis makan gue coba buka-buka pelajaran lagi. Cuma memang dalam pengalaman gue beberapa kali tes, gue pernah tes LPDP juga, kemudian tes yang TPA Bappenas, itu memang kalau misalnya kita belajar sehari sebelum ujian itu diporsir sampai malam-malam, itu kayaknya nggak bagus banget, karena itu bakal ngaruh banget ke konsentrasi, fisik juga bakal ngaruh banget, sehingga akan bikin kita nggak maksimal gitu pas ngerjain tugas gitu, pada saat ngerjain soalnya. Jadi akhirnya gue mulai belajar itu sekitar jam 8 kayak gitu, jam 10-an itu gue udah selesai. Jadi memang walaupun selesai nggak selesai ya sudahlah, jam 10 gue harus selesai karena gue harus tidur, gue harus maksimalin istirahat dulu gitu. Jadi gue tidur jam 10 itu dalam kondisi badan juga sudah nggak terlalu enak gitu ya, karena perjalanan ke sana gue waktu itu naik kendaraan umum. Terus gue tidur, paginya gue bangun sekitar jam 4 atau setengah 5 kayak gitulah. Badan gue udah kerasa agak seger gitu ya, jadi nggak kerasa capek. Kan biasanya kalau misalnya kita kurang tidur kayak gitu kan kerasanya kayak pegel dan kayak orang nggak tidur gitu loh, kayak cuman sebentar doang meremnya kayak gitu. Gue syukur alhamdulillah pas pagi itu udah lumayan enak dan segar. Akhirnya gue sholat dan gue masih sempetin buat buka-buka buku tapi tidak menghafal lagi. Jadi gue cuma buka-buka, gue inget-inget apa yang materi yang gue masih lupa gitu. Waktu itu ada rumus matematika yang gue lupa, rumus irisan atau apa gitu ya. Pokoknya materi-materi SMA kayak gitu matematikanya, dan itu gue lupa rumusnya. Gue baca lagi walaupun gue pernah mempelajari itu, tapi gue ulang lagi biar gue inget, siapa tahu soal itu keluar gitu. Jadi pas pagi itu pun gue keluar dari hotel, dia ujiannya itu jam setengah 8 mulainya, tapi jam 7 kita udah diminta untuk sampai di sana untuk mengantisipasi lokasi ujiannya. Jadi jangan sampai kalian nyasar atau kemana kayak gitu kan. Akhirnya gue berangkat sekitar jam setengah 7 lewat 10 gitulah, karena sebelum itu gue cari makan dulu, karena gue pikir kalau gue udah masuk ke kampus UI itu akan susah lagi nyari makan, karena itu kan harinya hari Minggu dan gue nggak tahu itu apa ada yang jual atau enggak. Jadi gue makan sebentar cari sarapan, waktu itu makan nasi uduk kayak itulah, yang penting perut isi. Habis itu jam setengah 7 lewat 10 gue langsung jalan ke UI naik ojek kayak itu. Nah waktu itu perjalanan ke sana pas belum masuk kampusnya sih masih lancar, karena memang waktu itu hari Minggu pagi ya, jadi nggak terlalu macet. Cuma ternyata pas gue masuk kampusnya, gila itu rame banget. Gue pikir nih ada acara apa kok macet. Gue tanya ke orang ojek, mereka juga nggak tahu, katanya tiap hari Minggu tuh memang rame di UI-nya. Nah gue nggak yakin emang bener ada acara apa sih gitu. Ternyata kalian tahu, ternyata itu adalah mobil-mobil orang yang tes di hari itu. Kalian bayangin itu sepanjang jalan di kampus UI segede itu seluruhnya diisi sama mobil-mobil kayak gitu. Dan gue pas datang pun gila ini rame banget. Gue pikir waktu itu tesnya barengan sama tes anak S1 ya yang masuk kuliah Maksi S1 masuk SIMA UI S1, tapi ternyata tuh enggak, itu semuanya untuk pendaftar S2. Dan gue lihat itu rame banget, dan tau nggak, gue pertama kali masuk itu posisinya sudah ngantri panjang banget, sehingga gue otomatis masuk ke antrian belakang. Gue bingung, ini udah bentar lagi udah harus masuk ke ruangan, karena jam 7 itu katanya udah harus mulai mengisi data kayak itu kan. Gue bingung, ini rame banget, apakah ditunda atau gimana. Nah cuman gue lihat-lihat, karena kebetulan lokasi ujian gue itu kan di lantai 2 lewat lift, dan gue lihat-lihat kok kayaknya ke arah lift itu tuh nggak ada yang ngantri, tapi orang yang ngantri itu ke arah gedung yang sebelah sininya. Cuman gimana ya caranya, sementara jalan itu ketutup gitu saking ramenya orang. Nah, akhirnya gue coba prinsip gue langsung aja gitu masuk ke sana, dan pas gue tanya ke satpam, oh ya benar ini yang untuk CBT-nya lewat lift gitu. Syukur gue langsung jalan. Coba kalau misalnya gue masih bertahan di situ, nggak tahu deh itu apakah gue bisa dapat masuk ke ruangan tepat waktu atau enggak gitu. Akhirnya gue masuk ke lift dan sampai di ruangannya, dan di atas pun juga sudah rame banget. Itu gue nggak tahu itu bisa serame itu. Memang animo orang tuh masuk UI itu memang bagus banget, karena memang universitas bagus ya. Jadi nggak salah gitu loh pikiran gue tadinya, sekitar 8.000 atau 9.000 orang kayaknya waktu itu yang tes di hari tanggal 15 itu. Jadi gue datang ke sana, kondisi orang sudah rame.
sekitar ya paling 10 menitan gue masih nunggu di situ, nunggu dipanggil gitu ya, karena pas gue tanya ke panitianya, oh ya tunggu aja dulu mas, nanti kita panggil kayak gitu. Akhirnya kita dipanggil, disuruh berbaris karena waktu itu tanggal 15 itu sudah heboh-heboh tentang corona gitu. Jadi memang UI dia ada mitigasi risikonya, mereka bikin kita semuanya berbaris dan itu dikasih kayak disinfektan kayak gitu. Jadi pertama kali kita sebelum masuk ke ruangan kita disuruh bersihin tangan, jadi dicek semua. Yang pertama barang-barang dicek dulu semuanya, kita nggak boleh bawa apapun yang kita taruh di saku segala macam itu, kita semuanya taruh tas di belakang dan tas ini nanti ditaruh di depan. Jadi pas kita masuk ke ruang komputer, lab komputernya itu, tas semuanya ditaruh di depan, dijajarin semua. Terus barang-barang kayak jam tangan, handphone, kemudian juga kertas-kertas catatan semuanya nggak boleh, itu semuanya harus disimpan di dalam tas. Sebelum masuk kita udah dikasih kayak hand sanitizer gitu, udah disuruh bersihin, udah dicek suhu semuanya. Habis itu kita masuk ke ruangan satu persatu. Dan pas masuk itu pun ada sedikit drama juga karena ternyata nomor ujiannya ini berbeda dengan nomor posisi duduk kita gitu. Jadi misalnya gue posisinya nomor 25, pas mau masuk